Para muhibbin rahimakumullah, At-tasi' wal khamsun min suwaril Qur'an suratul Hasyr, madaniyatun wa ayatuha arba'un wa ishrun. Yang ke-59 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ini diturunkan di Madinah dan ayat-ayatnya berjumlah 24 ayat. Surat Al-Hasyr merupakan salah satu surat yang sangat mulia, surat yang sangat banyak manfaat dan faedahnya di antara surah-surah Al-Quran yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Hasyr, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Zakarahul Qurtubi fi tafsirih. Barang siapa membaca surat Al-Hasyr yang 24 ayat tadi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosanya yang kemudian. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Hasyr, lam yabqa syai'un minal jannati wan nari wal arsi wal kursi was samawati wal ard wal hawami wad dawab wal rih wasyajari wal jibal wasyamsi wal qamar wal malaikah illa sallallahu alaihi wastaghfarulah fa in mata fi yaumihi aw lailatihi mata syahida." Zakarahu Sawi fi tafsirih. Sabda Rasulullah yang maknanya, barang siapa yang membaca surat Hasyr tidak tinggal daripada surga, neraka, aras dan kursi, langit dan bumi, binatang, angin, pohon, gunung, matahari dan bulan serta malaikat, melainkan seluruhnya memintakan ampun atas orang yang membaca surat Al-Hasyr itu. Dan jika dia meninggal atau mati pada harinya atau malamnya, mata syahida, dia mati dicatat sebagai seorang syahid. Nah, ini faedah orang yang membaca suratul Hasyr sebanyak 24 ayat tadi. Jadi ini merupakan sesuatu surah yang sangat patut jadi amaliyah kita, jadi amalan kita sehari-hari. Karena bila mana kita membaca ayat tadi, membaca surah-surah yang 24 ayat tadi, maka kita berada di dalam naungan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih thalatha marratin a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim." Kita membaca itu, ini ayat-ayat yang berada di ujung surat Al-Hasyr. Kita baca A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, sambung dengan law anzalna sampai seterusnya. Wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsi wa in mata min yaumihi mata syahida wa man qara'aha hina yumsi fakadzalik. Orang yang membaca tadi di waktu pagi, imbas sembahyang subuh misalnya, Allah mewakilkan
dengan dia 70.000 malaikat. Allah menyuruh 70.000 malaikat yang bertugas memintakan rahmat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, kepada orang yang membacanya. Dan jika dia mati pada siang hari itu, maka dia mati sebagai syahid. Bagi mereka yang membaca di petang hari atau sesudah maghrib, maka demikian pula halnya. Nah, jadi amun asa kapanjangan suratul Hasyr tadi ada nanti pindik diulahkan. Bagi yang membaca Ratibul Atas sudah terbuat itu ada. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali sampai seterusnya. Nah, jadi itu merupakan salah satu atau beberapa macam dari hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Hasyr ini. Bagi yang belum mengamalkannya, maka patut kiranya untuk mengamalkan tersebut. Surat Al-Hasyr sebagaimana surat yang lain-lainnya dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak juga petunjuk-petunjuk hidayah kepada kita. Di dalam surat Al-Hasyr demikian pula, diantaranya ayat 8 sampai 10 yang kita ambil bagiannya adalah lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Orang-orang fakir yang mereka itu hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Mereka itu semata-mata mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Mereka itu menolong agama Allah dan Rasul Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ini ayat merupakan satu pujian Allah kepada orang-orang yang hijrah, yang meninggalkan Mekah, meninggalkan kebun, meninggalkan usaha, meninggalkan keluarga demi hijrah bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberikan mereka itu gelar ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Orang-orang muhajirin seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu contoh-contoh orang yang muhajirin. Kemudian ayat berikutnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansar, orang-orang penduduk Madinah, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Orang-orang Madinah ini dengan senang hati menyambut kedatangan orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan sedikit pun tidak ada di dalam hati orang-orang Ansar itu keinginan dari sesuatu yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan orang-orang Ansar itu mereka mengalahkan diri mereka walaupun sengsara demi untuk kesenangan kebahagiaan orang-orang muhajirin. Ayat ini turun, Rasulullah SAW bersabda untuk orang-orang Ansar. Nabi kumpul orang-orang Madinah. Kata Rasulullah, in syi'tum qasamtum lil muhajirin min durikum wa amwalikum wa qasamtu lakum minal ghanimah kama qasamtum lahum.
wahai orang Ansar, kata Rasulullah, jika kalian mau, jika kalian hakun, kalian bagi rumah kamu, harta kamu, bagi separuh untuk kamu, separuh untuk orang muhajirin. Rumah belah dua, kabun bagi dua. Untuk muhajirin sebagian berikan, sebagian untuk kalian. Dan gantiannya apa? Sebagaimana aku bagikan bagi mereka dan aku bagikan bagi kamu dari harta pampasan perang. Karena kalau kita menang berperang, dapat harta rampasan, karena khusus untuk orang-orang Ansar. Orang muhajirin gak ada usaha lagi, karena sudah dibagi dahulu. Wa in syi'tum kana lahumul gharimah walakum diyarukum wa amwalukum. Ujar Nabi, kalau ikam hendak nangka dua ini boleh juga. Kada usah rumah ikam dibagi dua, kada usah harta kalian dibagi dua. Cuma bila ada harta pampasan perang khusus untuk orang muhajirin. Orang muhajirin. Orang Ansar menjawab, faqalu la bal naqsimu lahum min diyarina wa amwalina wa la nusyarikuhum bil ghanimah. Tidak, wahai Rasulullah, kata orang Ansar, rumah tetap kami bagi dua, harta tetap kami bagi dua, dan andai kata kita menang dalam perang, maka pampasan perang silahkan untuk orang-orang muhajirin. Inilah pribadi orang Ansar. Rasulullah menyatakan hubbul ansar ayatul iman wa bughdul ansar ayatul nifaq. Rawahun Nasa'i. Cinta kepada orang Ansar tanda orang beriman, dan benci kepada orang Ansar tanda orang-orang yang munafik. Orang Ansar kayak siapa? Macam kayak Anas bin Malik itu orang Ansar, Abu Ayyub al-Ansari, Sa'ad bin Mu'az, Ubadah bin Samit, Zaid bin Thabit, itu orang-orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka orang Ansar itu mengalahkan diri mereka untuk orang-orang muhajirin walaupun mereka dalam keadaan susah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipeliharakan akan sifat syuh dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang dipeliharakan sifat syuh dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.